Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah menjadi besar. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Matius 20 ayat 20-28 dan di dalam ayat 21 berkata demikian. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam ayat bacaan ini bahwa ibu dari anak-anak Zebedius ini mulai mempersoalkan sesuatu yang selama ini tidak pernah dipersoalkan. Mereka mau langsung duduk di sebelah kiri dan kanan Bapa. Jadi di sini mereka mau menempati tempat yang terhormat. Dengan lain kata, mereka mau sukses, mereka mau menjadi yang terbesar dari antara murid-murid yang lain. Atau dengan lain kata, mereka berkata, "Guru, izinkanlah kami untuk menjadi pemimpin dari semua murid-murid yang ada." Tetapi Yesus berkata, ini bukan persoalan duduk di mana, tetapi ini adalah persoalan cawan yang harus kuminum. Karena setelah aku minum cawan ini, setelah penderitaan ini harus kita jalani, maka Bapa sendiri yang akan memberikan reward. Bapa sendiri yang akan memberikan penghargaan. Jadi sebetulnya di manakah tempat kita masing-masing berada? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada pelajaran-pelajaran yang menarik dari ayat bacaan kita. Yang pertama, dari ayat 20-22 di situ menjelaskan bahwa menjadi besar bukanlah sebuah permohonan tetapi kualitas hidup. Waktu kita setia kepada Tuhan, tidak miring ke kiri atau ke kanan, maka kita tidak akan dibiarkannya turun. Kita akan diangkat naik, tidak menjadi ekor tetapi dipimpinnya menjadi kepala. Siapa yang rela kehilangan nyawanya justru akan mendapatkan nyawanya. Tetapi barang siapa takut kehilangan nyawanya karena aku, justru akan kehilangan nyawanya. Kehidupan kita harus berkualitas, berkenan kepada Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan akan mengangkat kita untuk melihat kemuliaannya. Siapa Yusuf? Yusuf bahkan pernah menjadi budak, tetapi dia memiliki hidup yang berkualitas. Walaupun difitnah, dia tetap tidak membalas. Walaupun disakiti, dia tidak membenci. Walaupun dia diperlakukan tidak adil, dia tetap setia karena dia tahu Allah menyertainya. Dia punya kualitas kehidupan yang luar biasa. Karena itu Allah mengangkatnya dan menjadikannya Perdana Menteri. Dan yang kedua, kita belajar dari ayat yang ke-23 bahwa menjadi besar berhubungan erat dengan anugerah Allah. Dengan lain kata, Yesus ingin menegaskan, walaupun engkau berani meminum cawan yang kuminum, ingatlah, aku tetap tidak berhak memberikan tempat di sebelah kanan atau kiri, karena itu hanya diberikan oleh Bapa bagi siapa telah disediakan. Itu berarti menjadi besar sangat erat hubungannya dengan anugerah. Karena memang ada orang-orang yang tidak bisa Tuhan berkati menjadi besar. Karena jika dia diberkati Tuhan menjadi besar, dia sombong. Ada orang-orang kalau diberkati Tuhan menjadi besar, dia jadi lupa diri. Dia jadi menindas orang yang lemah. Dia hidup semena-mena. Dia justru tinggalkan Tuhan. Dia hidup dalam dosa. Sehingga Tuhan berkata, "Anakku, cukup kasih karuniaku bagimu. Mungkin aku tidak menjadikan engkau orang besar, tetapi aku tetap memberkati engkau dengan berkat-berkat yang besar." Berarti Allah tahu persis siapa yang bisa dia angkat tetapi tetap rendah hati. Dia yang bisa dia angkat tetapi tetap hidup suci. Siapa yang bisa dia angkat tetapi kemudian orang yang dia angkat ini juga bisa mengangkat orang lain. Sehingga ketika dia menjadi besar, justru dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi justru menjadi berkat untuk orang lain. Dan yang ketiga, dari ayat 25 dan 26 kita belajar bahwa menjadi besar harus dimulai dari kesediaan dan kesiapan untuk menderita.
Hidup Kristen bukan berarti harus menderita dan sengsara, tetapi ketika kita siap menderita untuk Yesus, berarti kita juga siap untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau kita lakukan. Dan pada saat itulah Allah akan mengaruniakan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa orang-orang yang mengejar-ngejar berkat justru akan kehilangan segala-galanya. Tetapi orang yang siap menderita justru akan melihat kemuliaan dan berkat Allah menjadi bagian dalam hidupnya. Karena itu mari kita terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami kembali disadarkan bahwa untuk menjadi besar bukanlah sebuah permohonan yang harus kami panjatkan, tetapi untuk menjadi besar adalah kualitas kehidupan yang harus kami bangun dari hari ke hari. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, agar lewat kemuliaan-Mu Engkau mengangkat kami seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu ajar kami untuk terus rendah hati, ajar kami untuk tetap setia, menderita sekalipun di dalam mengiring Tuhan. Karena kami percaya ada upah yang Tuhan sediakan, ada mahkota yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.